Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Berliana Aldawiyanti dengan NIM 1905-1260-14 dari kelas PG PAUD A 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ICT anak usia dini. Di sini saya akan membahas tentang CTML. Apa sih itu CTML? CTML adalah singkatan dari Cognitive Theory of Multimedia Learning atau yang biasa disebut dengan teori kognitif pembelajaran multimedia, yang mana teori ini dicetuskan oleh Bapak Richard E. Meyer. Teori ini merupakan teori yang memberikan kontribusi besar dalam pembelajaran berbasis komputer. Teori ini juga mencoba untuk mengatasi masalah bagaimana menyusun praktik pembelajaran multimedia dan menggunakan strategi kognitif yang lebih efektif untuk membantu orang belajar secara efisien. Teori kognitif pembelajaran multimedia adalah teori yang menekankan pada penggunaan multimedia agar proses kognitif yang terjadi dalam otak akan lebih optimal. Multimedia memiliki arti penggabungan dua unsur media atau lebih yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Richard E. Meyer dan peneliti kognitif lainnya berpendapat bahwa multimedia dapat mendukung cara kerja otak manusia belajar. Mereka menyatakan bahwa orang belajar lebih baik dari kata-kata dan gambar daripada hanya kata-kata saja. Prinsip yang pertama adalah the coherence principle atau prinsip koherensi. Dalam prinsip ini, semua informasi yang akan disampaikan harus melalui tahap eliminasi. Maksudnya seperti suara, gambar, atau kata-kata yang tidak dibutuhkan tidak perlu untuk dimasukkan karena dapat mengganggu peserta didik. Mungkin maksud dari penambahan elemen-elemen ini bertujuan untuk mempercantik tampilan, memperindah, dan menarik perhatian mata. Namun menurut Meyer, hal ini sebaiknya dihindari. Prinsip yang kedua adalah the signaling principle atau prinsip sinyal. Prinsip ini menyatakan bahwa orang belajar lebih baik ketika materi yang disampaikan diikuti dengan isyarat, sorotan, atau penekanan pada bagian-bagian penting yang ingin disampaikan. Kemudian yang ketiga ada prinsip redundansi atau the redundancy principle. Prinsip ini menyatakan bahwa orang belajar lebih baik dari animasi dan narasi saja daripada sudah terdapat animasi dan narasi namun ditambah pula dengan adanya teks pada layar. Redundansi dapat diartikan sebagai duplikasi atau adanya pengulangan kata yang sama dan bisa juga berarti sebagai kelebihan makna. Maka dari itu, jangan redundansi. Apabila sudah diwakili dengan animasi dan narasi, jangan ditambah pula dengan teks yang panjang karena akan menjadi tumpang tindih. Prinsip yang keempat ada the spatial contiguity atau prinsip kesinambungan spasial. Dalam prinsip ini dikatakan bahwa seseorang belajar lebih baik dari gambar yang langsung diberikan keterangan, atau seseorang belajar lebih baik pada saat kata-kata dan gambar yang sesuai ditempatkan berdekatan satu sama lain. Kemudian prinsip yang kelima ada the temporal contiguity principle atau prinsip kesinambungan waktu. Seseorang mampu memahami sesuatu dengan kata-kata dan gambar yang disajikan secara simultan atau serempak. Jadi, orang belajar lebih baik ketika kata-kata dan gambar yang sesuai disajikan pada saat yang sama daripada berturut-turut. Kemudian prinsip yang keenam adalah the segmenting principle atau prinsip segmentasi. Segmentasi merupakan prinsip yang sangat sederhana, di mana kita hanya membagi segmen yang lebih luas menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Seseorang belajar lebih baik saat informasi disajikan dalam segmen-segmen daripada satu alur berkelanjutan yang panjang. Prinsip yang ketujuh ada the pre-training principle atau prinsip pra-pelatihan. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang belajar lebih efisien apabila mereka sudah mengetahui dasar-dasarnya, seperti mereka mengetahui definisi, istilah, dan konsep dasar sebelum memulai pengalaman belajar. Yang kedelapan ada the modality principle atau prinsip modality.
Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang belajar lebih baik dari gambar dan kata-kata yang diucapkan daripada gambar dan kata-kata yang dicetak. Namun bukan berarti kita tidak boleh menggunakan teks di layar. Hanya saja jika sudah ada gambar lalu ditambah terlalu banyak teks, pembelajaran bisa menjadi kewalahan. Yang kesembilan ada the multimedia principle atau prinsip multimedia. Mayer mengatakan bahwa prinsip ini menyatakan gabungan-gabungan kata dan gambar lebih efektif digunakan untuk pembelajaran jika dibandingkan dengan yang terdiri dari kata-kata saja. Yang ke-10 ada the personalization principle atau prinsip personalisasi. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang belajar lebih baik dari teks atau kalimat yang dikemas secara komunikatif daripada kalimat yang bersifat formal. Prinsip yang ke-11 ada the voice principle atau prinsip suara. Prinsip suara menyatakan bahwa seseorang belajar lebih baik dari suara manusia daripada suara komputer. Lalu yang ke-12 atau yang terakhir ada the image principle atau prinsip gambar. Prinsip gambar menyatakan bahwa manusia tidak selalu belajar lebih baik dari menonton video seseorang yang sedang berbicara. Maksudnya adalah, jika ada informasi penting yang untuk dipelajari, visual yang relevan di layar akan lebih efektif daripada menunjukkan video seseorang yang sedang berbicara. Berikut ini adalah gambaran proses kognitif pada teori kognitif pembelajaran multimedia. Proses kognitif yang terjadi diperkirakan atau diasumsikan seperti bagian ini. Terdapat multimedia presentation yang berisi kata-kata atau narasi dan juga gambar. Jadi, words itu adalah kata-kata yang terucap dan dapat didengar oleh telinga. Lalu picture itu adalah gambar atau visualisasi yang dapat dilihat oleh mata. Maka dari itu, pictures atau gambar akan menuju ke sensor mata. Lalu, words atau kata-kata menuju ke sensor mata dan telinga. Karena words atau kata-kata ini terbagi lagi menjadi lisan dan tertulis. Selanjutnya ada interface yang menyeleksi media, entah itu kata-kata yang diterima telinga atau gambar yang diterima mata. Dapat dilihat di sini, ada pertukaran antara suara dan gambar. Suara apabila terdengar dari lisan, langsung saja terdengar pada kanal sounds. Tetapi jika suara yang harusnya lisan tertulis yang ditangkap mata, akan dikembalikan ke sounds, seolah-olah itu menjadi bagian dari suara. Lisan tertulis maksudnya adalah saat kita menonton film dengan bahasa asing, kita mendengarkannya sembari membaca subtitle. Kata-kata yang diterima dibuat menjadi model verbal. Anggaplah kata-kata tadi berisi cerita yang dapat ditangkap dan dipahami maknanya. Begitu juga dengan visual atau gambar. Dibuat menjadi pictorial model. Kita dapat merenungkan sesuatu tentang gambar yang dilihat. Lalu model verbal dan model pictorial diintegrasikan dan ditambah dengan ingatan atau pengetahuan lama yang sudah tersimpan dalam memori jangka panjang. Jadi, suara dan gambar yang kita terima akan dibentuk model verbal dan pictorialnya, lalu diintegrasikan dengan pengetahuan sebelumnya sehingga menjadi informasi baru atau berpotensi menjadi pengetahuan baru, tergantung prior knowledge-nya, menerima, menolak, atau mengintegrasikan dengan memori sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.